Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 4 anggota geng motor yang menganiaya seorang pria di Kabupaten Serdang Bedagai akhirnya ditangkap polisi. Tak terima ditegur, seorang pria menganiaya penarik becak di Kelurahan Tanjung Tiram, Batubara. Cerita di balik pesanggerahan Presiden pertama Soekarno saat diasingkan selama 2 bulan di Parapat, Simalungun. Empat anggota geng motor yang menganiaya seorang pria di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai akhirnya ditangkap polisi. Dari tangan para pelaku, polisi juga menyita senjata tajam dan motor hasil curian. Inilah keempat anggota geng motor yang sebelumnya menganiaya seorang pria di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Keempat pelaku ini ditangkap polisi saat berada di kediaman masing-masing. Sebelumnya, para telah melakukan pencurian dengan kekerasan kepada seorang pria pada Minggu 28 April lalu. Diketahui keempat pelaku ini tergabung dalam salah satu kelompok geng motor. Pada tanggal 28 April pukul 00.30 kita menerima laporan bahwa ada seorang masyarakat yang mengaku bernama Bang Purnomo bahwa dianya adalah korban penganiayaan geng motor. Terus Bang? Terus tidak lama kemudian kita mengamankan 4 orang pelakunya, yang mana yang bernama AP, MAL, dan MD serta AM. Ini pelaku ini ditangkap di mana aja Bang? Pelaku ini ditangkap di rumahnya masing-masing di daerah Bilkum Polsek Perbaungan. Dari tersangka yang kita amankan 1 buah cerulit dan 1 unit sepeda motor beserta botol. Ini pelakunya di bawah umur semua Bang? Ya. Dari tangan para pelaku, polisi menyita senjata tajam dan 1 unit sepeda motor hasil curian. Kini polisi juga masih mengejar 1 pelaku lainnya yang diketahui sebagai otak dari aksi pencurian tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Seorang penarik becak menjadi korban penganiayaan di Jalan Rakyat, Kelurahan Tanjung Tiram, Batubara. Penganiayaan tersebut diduga akibat tersinggung oleh perkataan korban. Beginilah aksi seorang pria memukul penarik becak bernama Usman, 58 tahun di Jalan Rakyat, Kelurahan Tanjung Tiram, Batubara. Pelaku tampak meneruskan penganiayaan tersebut meski korban telah tersungkur. Diduga penganiayaan itu terjadi akibat masalah sepele. Sebelumnya, korban menegur pelaku karena menghalangi jalan. Pelaku yang tak terima dengan teguran tersebut langsung menganiaya korban. Saya mau pulang, dia pernah melintang gini, dia bilang, jalan kaki enggak dia. Oh, nanti kemenangkan kono, teranggar. Bapak mau langgar? Tidak. Aku bilang, jadi aku mau lewat terus, mati dia tuh. Dia tahu anjing setan bayi, apa katanya kan? Iya, jadi aku diam lah, aku tidak tahu, kita kan anak pasaran. Jadi aku pada turun, mau tunggu semua batu sini. Dia jatuh. Pingsan lah, semua batu bos. Oh, pakai batu dipukulin? Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka lebam pada bagian kepala dan harus dirawat di rumah sakit. Kini kasus masih dalam penyelidikan polisi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. Unjuk rasa ratusan warga di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan pada Jumat petang berakhir ricuh. Warga mendesak perbaikan jalan, drainase, dan penerangan. Sejumlah warga mendatangi kantor Bupati Asahan untuk bertemu langsung dengan Surya, Bupati Asahan. Mereka adalah warga Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Warga menuntut pemerintah segera merealisasikan janji untuk memperbaiki infrastruktur jalan, drainase, dan penerangan. Warga nekat menggelar orasi dan unjuk rasa di depan kantor Bupati Asahan lantaran kerusakan infrastruktur di kecamatan tersebut telah berdampak sistemik pada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Setelah berorasi lebih dari 1 jam, kedatangan warga tak kunjung mendapatkan respon. Warga menganggap pemerintah setempat hanya memberi janji kosong. Warga pun kian meradang lantaran informasi keberadaan bupati yang diperoleh dari Satpol PP simpang siur. Warga yang berang akhirnya memaksa masuk ke kantor bupati dan mencari keberadaan Bupati Asahan. Barikade pagar betis petugas Satpol PP di depan gedung diterobos oleh warga. Aksi saling dorong tak terhindarkan hingga nyaris adu fisik. Tiba di dalam gedung, warga tak mendapati sang bupati. Warga kemudian membentuk konsentrasi untuk menerobos masuk ke rumah dinas bupati yang berjarak tidak jauh dari kantor bupati. Tuntutan itu awalnya, yang pertama percepatan drainase yang dikerjakan dinas provinsi, yang kedua percepatan jalan sesilau juga provinsi, yang ketiga penerangan lampu jalan yaitu tenaga surya sebanyak 35 titik di Kecamatan Erjoman. Itu 3 tuntutan yang kita pinta. Nah, yang hari ini memang ada dibuat deskos tentang jalan provinsi, jalan sesilau, dan masalah lampu jalan itu memang ada materialnya sudah masuk, sudah sampai di Kecamatan Erjoman. Namun tentang lampu sampai hari ini belum juga terpasang. Emosi warga akhirnya mereda setelah unjuk rasa diterima Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pemkab Asahan. Seperti janji sebelumnya, perbaikan akan dilakukan namun menunggu persetujuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tutela Welubis melaporkan dari Asahan.